Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita awali pelajaran, kita berdoa terlebih. Silakan ibu salah seorang untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. apa kabar pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Ya, lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya sehat ya? Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua, berarti semua sehat walafiat. Oke, pembelajaran kita hari ini pelajaran apa? PPKN. Oke, silakan dikeluarkan bukunya. Oke, ya siap dimulai. Pagi ini kita akan belajar tentang norma. Pernah dengar kata norma? Apa ya kira-kira norma itu? Apa kira-kira norma itu? Pernah dengar norma? Apa ya norma? Ya, siapa yang tahu? Oke. Sebelum kalian mengetahui apa itu norma, saya akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari pada pagi ini. Jadi kita akan bahas tentang norma, yaitu pengertian norma dan macam-macam norma. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, ya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini adalah satu, memahami pengertian norma. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam norma. Norma apa saja yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, menganalisis contoh perilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi tindakan ini sesuai dengan norma ini. Itu nanti yang akan kalian ketahui pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, apa yang sudah kalian lakukan dari bangun tidur tadi? Kira-kira siapa yang mau bercerita? Apa yang sudah kalian lakukan pagi tadi? Bangun tidur, terus mandi. Ya, oke. Kalau gitu kita berdiri sejenak, nyanyikan lagu bangun tidur. Ya, 1, 2, 3. Tidur terus mandi. Tidak lupa membasuh gigi. Habis mandi tolong ikut bersihkan tempat tidur.
Oke, jadi kegiatan yang selalu kalian lakukan saat bangun tidur adalah membersihkan kamar tidur. Sudah tak dilakukan? Sudah. Nah, itu nanti masuk ke dalam rumah apa? Oke, sekarang materinya akan dijelaskan ya, pengertian tentang terma dan macam-macam. Boleh sebentar kalian buka materi tentang norma yang ada di buku sebelum kita menyaksikan video yang akan saya sajikan. Dan biar belajarnya semakin semangat, mari kita menari dan bernyanyi bersama lagu Profil Pelajar Pancasila. Mari kita mulai. Aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia pada masyarakat. Dan berdasarkan tujuannya, norma berguna untuk mengatur masyarakat supaya hidupnya tertib, tentram, dan adil. Dan tahukah anak-anak bahwa ada 4 jenis norma yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, dan yang keempat ada norma hukum. Norma agama merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan mengatur tindak laku manusia dengan sesama yang berdasarkan. Dan ada pun sanksi yang akan diterima ketika kita melanggar, yaitu orang akan dianggap berdosa. Nah, berikut adalah contoh dari perilaku norma agama yang dapat kita contoh. Pertama, ada melakukan kewajiban beribadah. Dan yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama lainnya. Dan yang ketiga, saling mengasihi dan tidak menyakiti satu sama lain. Selanjutnya, norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Artinya, petunjuk hidup yang berasal dari hati nurani dan akhlak manusia. Ketika dilanggar akan mendapatkan sanksi, yaitu tekanan batin, rasa malu, dan juga penyesalan. Berikut adalah contoh dari perilaku norma kesusilaan yang dapat kita contoh. Pertama, ada norma ketika kesulitan. Yang kedua yaitu meminta maaf ketika berbuat salah, dan yang ketiga tidak menyontek ketika ujian. Selanjutnya, norma kesopanan merupakan aturan yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat atau sekelompok yang dianggap baik. Sanksi yang akan kita dapatkan ketika kita melanggarnya yaitu mendapatkan teguran dan mendapatkan celaan atau ejekan dari orang lain. Contoh, perilaku norma kesopanan yang dapat kita contoh di antaranya yaitu memberi salam, mengantri, dan tidak mendengar pembicaraan orang lain. Norma yang terakhir yaitu norma yang keempat, norma hukum. Artinya, aturan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi yang akan diterima ketika melanggarnya yaitu akan mendapatkan denda atau yang sama parah akan dipenjara. Contoh perilaku dari norma hukum yang dapat kita contoh yaitu tidak mencuri,
selalu bayar pajak, dan yang terakhir selalu taat aturan lalu lintas. Nah, itu dia 4 jenis norma yang ada di Indonesia, dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat ketika kita memenuhi dan mematuhi norma-norma tersebut. Nah, berikut manfaat norma bagi seluruh masyarakat. Di antaranya, menjadi anggota masyarakat sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa. Lalu, mampu mengendalikan tingkah laku dan ucapan. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mewujudkan ketertiban dan kedamaian. Lalu dapat meningkatkan kerukunan antar warga, melindungi kepentingan dan hak orang lain, dan yang terakhir, membatasi perilaku agar tidak menyimpang. Dan ada juga manfaat bagi diri sendiri untuk kita. Di antaranya manfaatnya yaitu hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Lalu diri ini memiliki tingkah laku yang teratur sesuai dengan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, tentunya kita mampu membedakan yang benar dan yang salah. Baik anak-anak, pembelajaran materi telah selesai. Yang artinya video pembelajaran dicukupkan sampai sini dulu ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi uraian tentang materi kita hari ini, yaitu tentang norma. Tadi sudah dijelaskan apa itu norma dan macam-macam norma serta berbagai contoh perilaku yang bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas dari penjelasan tadi atau perlu diulang lagi penjelasannya? Sudah jelas semua ya. Kita sekarang untuk selanjutnya kita bentuk kelompok. Akan saya bagikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok. Kira-kira persetujuan kelompoknya seperti apa? Cowok-cowok, cewek-cewek, atau undi? Cowok-cowok, cewek-cewek. Siapa yang setuju cowok-cowok, cewek?
dari pemerintahan. Oke. Terus kalau dilanggar ada sanksinya, baik berupa denda maupun berupa penjara. Kira-kira contoh perilakunya apa? Silakan. Ayo, Mika, boleh? Membayar pajak. Oke, membayar pajak tepat waktu itu adalah warga negara yang baik. Yang lainnya? Oke, gelar bagus, tidak mencuri. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Tidak melanggar peraturan lalu lintas yang lain. Kok yang lain? Masuk ke tempat ini mana? Ayo yang lainnya. Di mana Alia? Boleh dari kehidupan sekitar kalian. Misalkan kalau kalian itu seorang siswa, berarti tidak datang terlambat ke sekolah itu juga masuk ke dalam norma hukum karena peraturan di sekolah datang jam sekian, pulang jam sekian, memakai seragam dengan rapi itu masuk ke dalam aturan di sekolah. Kalau aturan di rumah misalkan, tapi kalau di rumah itu tidak masuk norma hukum. Karena apa? Tidak ada sanksi yang berupa hukum. Ya, kalau di sekolah kalian datang terlambat pasti juga dapat sanksi, walaupun tidak dihukum atau tidak. Ya, tapi ada hukumannya. Oke, selanjutnya norma contoh perilaku norma apa? Sosial ini banyak sekali. Norma sosial itu yang mengatur komunikasi antar sesama manusia. Konteksnya kalian dengan teman kalian, kalian dengan orang tua kalian, atau dengan lingkungan masyarakat sekitar. Itu dalam berinteraksi itu diatur oleh norma sosial. Kira-kira contoh perilakunya apa? Ya, siap. Gimana? Oke, menyapa tetangga dengan ramah. Lewat tetangganya lewat. Halo, Dewi mau kemana? Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Siapa lagi yang bisa bertanya? Ini dia. Berpamitan saat pulang. Oke. Terus, apa lagi ya? Menghormati privasi orang lain. Ya, bisa menghormati privasi orang lain. Ada menjaga kebersihan lingkungan umum. Oke, norma sosial. Selain itu, ya, siapa lagi? Dewi ya, Dewi. Berbicara dengan sopan kepada orang lain, jadi tidak memberikan jujukan. Ya. Ya. Jadi kalau ada temannya punya nama, panggillah namanya. Jangan dikasih untuk masuk ke dalam contoh perilaku. Contoh perilaku norma sosial. Konsentrasi. Dari tadi ditanya udah ada yang jawab. Ya, sekali lagi berdiri sejenak untuk membangkitkan konsentrasi. Kita nyanyikan apa ya kira-kira? Ya, sekali lagi silakan nyanyikan lagu Belajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila.
Silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah fresh atau masih ngantuk? Sudah fresh. Masih ngantuk? Khusus Bella boleh berdiri lagi ya? Nyanyi lagi. Enggak. Gak jadi ngantuk? Oh, udah jadi. Ya, untuk selanjutnya kumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan ya nak dan hasil pekerjaannya. Selanjutnya kita bahas sebentar tentang pembelajaran hari ini. Tadi sudah dibahas tentang norma. Apa tadi pengertian norma? Apa tadi pengertian norma? Jaga perilaku kita di dalam masyarakat. Itu intinya. Jadi aturan tentang perilaku kita yang bisa diterima di dalam masyarakat. Itu inti dari. Ada berapa macam norma tadi? Apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma sudah bisa dipahami. Kira-kira tinggal laku apa saja di dalam kehidupan sehari-hari yang sudah mencerminkan norma-norma tadi. Oh, saya mengaji tiap hari, berarti masuk contoh norma. Saya mengucap salam sebelum masuk rumah. Sebelum masuk rumah untuk mengucap salam itu adalah acara bertamu. Ucap salam. Atau sudahkah kalian sebelum berangkat sekolah berpamitan dengan orang tua? Sudahkah bersalaman? Langsung sudah langsung. Apa? Norma kesopanan. Oke. Ya, saya kira sudah bisa dipahami tentang materi norma. Sekarang kita saatnya mengerjakan tes formatif akhir pembelajaran. Silakan kembali ke tempat duduk semula karena untuk tes formatif kalian mengerjakan sebentar ini. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk tes formatif 5 soal kerjakan dalam waktu 10 menit.
ini tugas individu. Jadi apa yang ada di sekitar kalian, perilaku, sesuatu perilaku, catat, terus itu perilaku masuk ke dalam contoh bermakna. Nah, usahakan masing-masing satu contoh perilaku untuk masing-masing bermakna. Oke? Ya. Sekarang boleh bersiap-siap. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk semua yang sudah berkomunikasi dengan baik dalam belajar ini. Jangan lupa tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Hanya hari